Seringkali orang mengutip istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Farnadin, dan di sini saya merupakan salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Fisika UGM. Dan kebetulan juga saya di sini selaku Ketua Panitia dari Pelatihan Desain 2023. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam menyukseskan acara ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang luar biasa dan selamat mengikuti acara pelatihan desain 2023. Sebelum memasuki acara, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai pelatihan desain 2023. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu nih, pelatihan desain itu merupakan salah satu program kerja dari Departemen Media dan Informasi atau Medinfo di Himafi UGM yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang aspek-aspek dasar dari desain grafis. Dan kebetulan dalam pelatihan kali ini, kami mengusung tema yaitu The Art of Storytelling and in Science Visual Design Tips yang mencerminkan pentingnya komunikasi visual dalam menyampaikan pesan melalui desain visual. Di tema ini itu dilatar belakangi karena komunikasi visual merupakan salah satu dasar yang paling penting dalam desain grafis. Karena komunikasi visual tersebut yang akan membantu penyampaian ide atau gagasan teman-teman dalam bentuk visual agar mudah diterima banyak orang. Maka dari itu, kami sangat berharap bahwa nanti setelah teman-teman mendapatkan ilmu dari pemateri, teman-teman dapat memulai langkah awal dalam dunia desain grafis dan teman-teman dapat kembali membagi ilmu tersebut serta ide atau gagasan teman-teman kepada masyarakat luas. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa selain kita di sini untuk belajar, mari kita semua berkumpul untuk membangun hubungan yang baik, saling menginspirasi, dan yang paling penting, mari kita membenamkan diri untuk selalu melangkah lebih jauh. Uh, Sekian dari saya, terima kasih dan selamat datang di acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Zulfa atas opening speech-nya dan tadi juga sedikit dijelaskan ya, apa sih kenapa kita ngambil tema ini sebagai tema pelatihan di 2023 udah dijelasin oleh Zulfa tadi. Keren banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah acara sambutan oleh Sekretaris Jenderal Himafi yaitu Mas Muhammad Akbar Raizen. Kepada Raizen, dipersilakan. Ya, mungkin sebelumnya suaraku masuk ya? Aman kok. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang ada di Zoom ini kalau semisal backgroundku tidak menggunakan virtual background ya dari panitia. Aku kebetulan lagi ada di luar kota, aku lagi ada kegiatan sampai malam. Jadi aku juga tidak bisa membersamai teman-teman sampai akhir. Dan aku di sini diminta oleh Ketua Himpunan Timo untuk menggantikan Timo sementara untuk mengisi kata sambutan. Seperti yang kita tahu hari ini dari Departemen Medinfo mengadakan pelatihan desain dan kita dari teman-teman Medinfo sudah mengundang pembicara yang top lah kalau kataku karena kayaknya teman-teman udah pasti tahu apa itu kok bisa ya, harusnya teman-teman tahu kok bisa itu apa. Coba teman-teman searching aja di YouTube, konten dari kok bisa tuh pasti banyak. Dan percaya deh, aku dari dulu dari aku SMP ataupun SMA aku tuh selalu ngikutin konten yang kok bisa. Dan aku masih ingat konten terakhir dari kok bisa itu adalah ilmu fisika. Aku ingat banget karena waktu itu kok bisa bikin konten semua bidang ilmu, dibuatkan kontennya dalam bentuk animasi, ada konten tentang filsafat, konten tentang psikologi, matematika, bahkan fisika gitu. Dan bahkan saking informatifnya dan saking saking menariknya kok bisa ini sampai ada kompetitornya dulu. Aku ingat banget ada kompetitornya kok bisa itu. Itu namanya kok tahu. Kalau teman-teman cari itu di internet juga pasti ada di YouTube kok tahu. Cuman kalau kok tahu ini versi yang kalau aku bilang itu agak sedikit menyeleweng dalam arti cuman lucu-lucuan. Tapi kalau kok bisa ini
menarik dan juga menyampaikan suatu informasi ataupun message gitu. Dan di sini kita sudah kedatangan dengan Mas Enrico. Selamat datang juga Mas Enrico. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan insight baru kepada teman-teman yang ada di Zoom ini, teman-teman yang sudah teman-teman yang sedang mengikuti pelatihan desain. Semoga ilmu yang bakal teman-teman dapat dari Mas Enrico ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau aku lihat tadi ya di daftar list Zoom, sepertinya yang hadir ini bukan anak-anak Hima doang, tapi ada dari luar gitu. Entah dari manapun itu, aku berharap media yang kami buat, media yang dibuat oleh Departemen Medinfo, terutama kepanitiaan, aku berharap bisa menyampaikan, bisa memberikan informasi ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja mungkin dari aku. Sebelumnya aku mohon maaf karena aku tidak bisa lama di Zoom ini karena aku harus keluar lagi. Ini barusan aku izin dari ruang sidang. Jadi sekian dari aku. Terima kasih. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Departemen Medinfo, terutama panitia, untuk Zulfa juga sebagai ketuanya dan juga jajaran-jajarannya. Itu saja dari aku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Raizen atas sambutannya dan dua patah katanya. Wah, keren banget ya. Raizen sendiri ternyata udah pengikut kok bisa dari zaman dia SMA lah teman-teman. Dan di sini tadi pas aku sedikit-sedikit wawancara tadi juga tadi kalau nggak salah ada Kak Danang juga yang udah ngikutin kok bisa dari lama. Pas tahu Kak Enrico sebagai pembicara di pelatihan desain langsung gas banget. Dan aku yakin itu nggak cuma Ryzen, nggak cuma Kak Danang juga yang udah tahu Kak Enrico dari lama, udah tahu kok bisa dari lama. So, oke, karena walaupun teman-teman udah tahu ya Kak Enrico siapa, tapi karena kayaknya rasanya nggak afdol kalau aku nggak memperkenalkan speakernya terlebih dahulu. So, ini sedikit tentang Rico yang kemarin aku udah stalking dulu ya. Jadi, Kak Enrico ini nama lengkapnya adalah Enrico Jonathan. Beliau adalah seorang sarjana desain komunikasi visual yang memiliki 7 tahun pengalaman di bidang media, education, digital content, dan visual staff. Nah, terus nih teman-teman tadi ya udah banyak disinggung kalau teman-teman sering lihat YouTube, sering YouTube Short, YouTube konten juga, terus juga apa itu di TikTok ya, itu pasti udah sering lihat Kak Enrico dengan apa yang ikonik, gila banget. Aku sendiri tuh udah sering lihat dan memang ya itu yang ikonik dari beliau. Nah, terus selanjutnya nih beliau juga posisinya sekarang di Kok Bisa adalah kreatif director. Nah, sebelumnya nih aku mau cek ombak dulu ya teman-teman. Coba dong boleh di reaction, diramein kolom komentarnya. Satu aja emot icon yang menunjukkan kalau teman-teman nih udah antusias banget di siang hari ini buat mendengarkan materi dari Kak Enrico. Coba dong boleh ramein kolom chatnya nih. Kok tadi sepi banget? Aku lihat Kak Enrico udah join loh. Nih, aku masuk deh. Wah, itu Clarissa Alin nih udah langsung nyepam emot iconnya banyak banget. Wah, ada Tirta juga. Ada Zulfa nih. Zulfa juga udah langsung pakai caps lock ya, gila banget. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih malu-malu ya karena aduh aku maunya pengen cepet-cepet dengerin materi gitu. Wah, makin ramai nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut Kak Enrico. Halo Kak Enrico, selamat siang. Halo, Fania. Thank you, thank you. Oke, Gimana nih? gimana Kak kabarnya siang Baik, ini? baik. Baik, walaupun sedikit mengantuk ya. Kemarin malam kasihkan main Genshin jadinya. Agak telat Eh, bangun nih. Tapi untung nggak sampai lewat dari jamnya ini ngisi pelatihan desain. Oh enggak lah, itu keterlaluan lah. Itu siang banget bangunnya berarti kan. Oke, jadi gimana nih Kak kalau dilihat dari teman-teman tadi nih di kolom chat juga udah antusias pas tadi aku minta buat ngasih reaction. Kalau dari Kak Enrico sendiri gimana? Udah siap Iya, iya. Mungkin buat satu kata ya. Gila banget. Nah, itu kan pasti yang ingin didengar itu sama 2 kata sih Kak Oh sebenarnya. ya, dua ya. Iya, iya, sorry, sorry. Iya. Iya, iya. Oke, oke berarti udah dari pesertanya udah antusias, udah siap dan dari Kak Enrico-nya juga udah siap. Ya. So, Kak Enrico silakan silakan untuk menyampaikan materi semuanya diberikan sepenuhnya ke Kak Enrico. Oke, yay. Thank you. Halo semua, walaupun pada off cam ya, on cam dong.
Cuman ya udah nggak apa-apa lah. Ini gue anggap aja gue lagi live YouTube nih. Kan kalau live YouTube kan gue nggak bisa lihat muka kalian ya. Sebenarnya waktu yang gue disuruh minta bawain di tema ini kan soal desain, soal apa. Sebenarnya topiknya tuh banyak banget. Dan setelah gue lihat juga kan mungkin nggak semua dari kalian orang desain gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin pengen tahu aja gitu how to make good content ataupun how to start bahkan bahkan ada yang belum memulai gitu ya. Jadi di kurang lebih ini kalau nggak salah kan 40 menitan ya. Di 40 menit ini gue berusaha simpulkan saja lah. Jadi biar dapat semuanya. Takutnya kalau misalkan gue terlalu spesifik ke desain grafis gitu, ada orang yang nggak interest, sayang banget gitu. Jadi nanti sisanya kalau mau ada yang belum lengkap, silahkan ditanyakan gitu. Nah ini gue coba share screen ya. Share screen. Ya, harusnya sudah muncul. Bentar. Ini. Oke. Di sini makanya di judulnya konten kreator 101. Maksudnya ada 101 cara gitu ya buat menceritakan sesuatu. Makanya gue tuh suka bilang ya gue adalah visual storyteller gitu. Karena ya gue emang orangnya visual banget. Gue tuh nggak bukan orang Twitter lah gitu. Atau bukan orang yang suka nulis di forum gitu. Karena gue senangnya bervisual gitu. Nah, jadi ya kalau ngomongin background sedikit ya paling gampang gue konten kreator kali ya. Dan ya gue ada di balik layar dua kanal ini gitu, Kobisa dan Enri Kojo, dan masing-masing emang punya, uh, wih ada yang bocor tuh. Nah, masing-masing dari ini juga punya segmennya sendiri-sendiri gitu. Kalau Kobisa sendiri ya kita telling science in simple way gitu. Jadi kadang tuh kita suka nyebut Kobisa itu tuh adalah keset menuju pengetahuan. Jadi makanya kenapa kalau dilihat Kobisa tuh nggak banyak. Kita video 10 menit, video 20 menit gitu. Mungkin ada beberapa, cuman nggak banyak. Karena kita ya bikin video singkat-singkat, 3 menitan, 4 menitan, tapi itu bikin mulai orang penasaran untuk akan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Makanya kita tuh kayak kayak keset welcome-nya lah gitu. Ya kalau di Entry Kojo sebenarnya itu lebih ke hobi ya, agak campur dikit, cuman kurang lebih ya gue lebih ke pop culture dan juga gue suka telling soal personal development gitu. Nah, ini relevansinya sebenarnya ke ini. Jadi kan kadang kan kita pengen, wah visual nih, gue harus bikin gambar yang bagus, syuting dengan lightingnya mahal gitu. Sebenarnya ada core yang lebih penting daripada itu semua gitu. Nanti kita bakal belajar. Dan ini gue yakin akan bisa dipraktekkan sama semua orang. Kalau misalkan gue cuman ngajarin video editing, itu nggak semua orang bisa apply. Cuman yang akan gue telling ini, semua orang gue yakin bisa apply. Nah, sebagai pengantar, mungkin kita tahu ya, 4 orang ini mungkin tahu beberapa juga, kalaupun nggak tahu semua. Mereka adalah orang-orang hebat, top dunia, kayak top orang terkaya juga gitu kan. Dan kita pasti dong pengen kayak mereka gitu kan dalam konteks apapun gitu. Nah ini kita seru-seruan dikit aja. Kira-kira, silahkan di chat ya. Ada berapa total user aktif YouTube saat ini? Ini data per 2023 tahun kuartal 1 gitulah. Kira-kira ada berapa kan kalau misalnya kita ngelihat sekarang penduduk dunia ada sekitar 8 miliar ya. Nah, kira-kira deh dari 8 miliar itu ada berapa user aktif di YouTube? Coba di chat dong. Langsung tembak aja angka. 200 juta, 1 miliar. Nanti yang benar bakal bakal dikasih 1 juta rupiah nih sama panitia nih. Ini gua nggak ada janjian. Panitianya langsung ketar-ketir. Oke. Ya, yang jawab 2 miliar, enggak itu si Danang mendingan di kick deh. Kenapa 126 miliar itu penduduknya aja cuma 8. Emang lu pikir di Tata Surya nih pada nonton YouTube? Oke ya. Jawabannya adalah ini. Kurang lebih ada 2,7 miliar user aktif. Ya, 4 lebih gitu lah ya dari total penduduk dunia. Cuman kita kuis lagi dikit. Dari total 2,7 user aktif, berapa user yang memiliki channel YouTube? Karena nggak semua punya channel YouTube ya. Kira-kira ada berapa yang punya channel YouTube? Udah pasti nggak mungkin lebih dari 2,7 miliar ya. Udah pasti di bawah ini. Cuman kira-kira ada berapa? 50 juta, 140 juta. Nah, ratusan juta itu aman banget ya. Oke, jawabannya adalah ini. Ada 114 juta channel YouTube. Tapi itu cuma 4,2% dari seluruh user yang 2,7 miliar ini. Ya kan? Nah, pertanyaan lagi. Dari total 114 channel YouTube tadi, sorry ini harusnya bukan user, sorry benar, ini dari user aktif. Dari 114 juta user aktif, ada berapa channel YouTube yang punya 10.000 subscriber?
Tadi soalnya kali yang 114 juta, ini kan yang punya channel YouTube aja. Nah, ini yang punya 10.000. Ini harusnya bukan user aktif ya, tapi channel YouTube. Sorry, gue tipe. 25 juta, 50 juta, 50 juta lagi itu kan. Jawabannya adalah, nah, Zulfa hampir benar. Segini. Bayangin, dari seluruh dunia, yang punya 10.000 subscriber, cuma 2,5 juta. Gila nggak? Kalian pengen jadi top 1% tuh gampang. Ini udah hampir top 1%. Ini top 2,5%. Ya kan? Kuis lagi dikit. Sekarang yang punya 100.000. Tadi kan punya 10.000 nih. Sekarang punya 100.000. Berapa? Tadi kan yang punya 10.000 2,9 juta. Sekarang yang punya 10.000. Berapa? Berapa user kira-kira? Oke. Si Lara hampir benar. Segini. Yang punya 100.000. Jadi ini si Enrico Jo kan itu kan baru 180.000 ya. Kalau kau bisa kan udah 4 juta. Gua masuk top 0,3% di dunia. Gila nggak? Wah, flexing gua. Gua kalau misalkan ke rumah mertua nih, gua bakal tunjukin ini. Langsung. Nggak usah ditanya ijazah, ditanya apa, enggak. Langsung itu sujud tuh mertua tuh. Karena gua top 0,3%. Bahkan Warren Buffett aja kalah sama gua gitu kan. Gila gitu. Dan ini pertanyaan terakhir. Berapa channel YouTube yang memiliki 1 juta subscriber? Ya, kok bisa termasuk gitu ya di sini. 10.000, 10K gitu Kak. Nah, jawabannya adalah 41.000 saja, 42.000 lah. Gila kan? 0,03%. Gila. Makanya waktu gue sering diajak ke apa ya, ke acara-acara YouTube yang besar gitu ya, kayak tahun lalu gue diajak ke Singapura, gue tuh kayak ngelihat ada top-top kreator yang udah 10 juta gitu tuh, wah kok mereka tuh kayak kayak di treat gila banget gitu. Ya ternyata ya emang mereka itu adalah top 0,3%. Itu seluruh dunia. Kalau kita cuma ngomongin Indonesia mungkin lebih sempit lagi gitu kan. Ngomongin Asia Tenggara juga tetap lebih sempit lagi. Ini seluruh dunia aja cuma 0,03% gitu. Dan ya udah, eh sekarang yang terakhir yang punya 10 juta subscriber ke atas ini gue langsung aja biar cepat, cuma sekitar 1.200 channel. Ya 10 juta ke atas. Itu cuma 0,02 gitu. Dan bayangin orang yang punya 1 juta subscriber itu bisa dihitung sama satu jari, sama satu tangan. Paling kayak Mister Beast, PewDiePie, T-Series, terus siapa lagi? Udah gitu kan. Itu kayak, wah, gila lah gitu. Dan ya ini, summarize-nya. Bedanya tuh sejauh itu gitu. Dari user aktif, dari 10.000 K, 100 K, 1 M, 10 M. Poin yang pengen gua sampai di sini adalah banyak kesempatan buat kita. Kadang kan kita, aduh, sekarang algoritma sinting gitu. Susah banget ya gua buat dapetin traffic gitu. Cuman tetap gitu. Ketika kita mau cobain ya banyak kesempatan aja gitu. Punya 10.000 aja deh. Tadi kita udah masuk top 2,5%. Jadi ya lumayan lah. Kalaupun nih amit-amit ya, view kalian gak bagus, ini tuh bisa jadi pegangan kalian waktu kalian menghadap mertua gitu aja. Oke. Ya, jadi ya udah kita mulai dari mana? Ada orang yang emang udah mulai, ada orang yang belum mulai sama sekali gitu kan. Jadi ya kita pengen bahas apa ataupun masih galau kita pengen bahas apa ya sebenarnya ada banyak caranya, tapi ini biasa yang selalu kita kasih tahu juga gitu. Lihat dulu di internal di kita tuh kita sukanya apa. Di sini ada passion. Kita sukanya apa aja gitu. Karena ya Mister Beast bisa jadi Mister Beast karena Mister Beast gitu. Kalau misalkan kalian ngikutin gue suka di Jepangan nih. Gue wibu gitu kan. Gue bikin konten wibu, view-nya nggak bagus juga. Gue tuh masih happy karena itu adalah hobi gue. Tapi di sini ada satu orang yang mau ngikutin si Enrico Jo, terus atau ngikutin kok bisa, bikin konten yang sama dan tidak works juga, dia akan merasa 10 kali lebih capek gitu. Karena dia nggak suka. Makanya kalau orang kan selalu ada perdebatan. Aduh, gimana nih kalau misalkan yang gue suka sih berhasil, tapi dia nggak ada duitnya, nggak ada endorsementnya gitu kan. Itu lain cerita lah. Karena itu sebenarnya bisa diakalin. Cuman gua nggak akan bahas di sini. Di sini yang penting kita mulainya dulu aja dari kita punya passion dan kita punya keahlian. Makanya dulu awal banget gua start bikin konten itu 10 tahun lalu. Dulu gua yang review teknologi, tapi yang gue cuma punya satu keyboard, cuma punya satu mouse, udah itu doang yang gue review. Terus ketika gue kuliah, gue akhirnya dibeliin kamera sama orang tua, akhirnya gue bikin konten sinematografi karena gue adanya itu gitu. Nah jadi emang mulai dulu aja dari yang kalian punya. Baru nanti kalau misalkan kalian udah mulai melihat ke eksternal, mulai nih explore soal topik-topik yang ini nanti gue bakal ada beberapa tipsnya di bawah. Tapi ya
Kalau dari gue sih coba aja dari yang internalnya dulu. Baru nanti kalian sesuaikan di luar lagi ramenya apa gitu. Biar nggak terlalu luas tiba-tiba gue ke beauty gitu kan. Tiba-tiba gue pakai make up ya lucu banget gitu kan. Nah, pastinya ini juga kepake banget buat dengan kita cari model, kita tahu, wah dia stylenya kayak gini, gue pengen pengen ngikutin gitu. Karena apa ya, gue tuh sering banget juga bawain kayak gini, kayaknya udah hampir 100 kali gitu kan. Gue bawain workshop kayak gini, tapi ujung-ujungnya kalau kalian nggak melakukan ya percuma aja gitu. Jadi walaupun sekarang nih gue stop udah, gue sampai sini aja guys ya, si materinya. Dan kalian mulai, itu akan jauh lebih berguna ketimbang kalian dengerin doang sampai gua 30 menit ke depan gitu. Jadi jangan lupa dilakukan dan siap-siaplah untuk kalian dihujat gitu loh. Karena mungkin kita ketika bikin konten nggak bagus. Sekitar 2 hari lalu gua nge-upload rekaman gua nyanyi. Gua tuh nyanyi itu jelek banget guys. Tapi gua akan melatih diri gua untuk dihujat gitu. Dan itu kan adalah sebuah apa ya, kalau di teori itu fixed mindset dan growth mindset gitu. Kalau lu udah sampai kena blok di mana lu nyanyi, diupload kayak kasus gua ya, diupload terus orang tuh pada menghujat, dan orang itu emang ya basicnya suka menghujat aja gitu mungkin ya, dan kita udahlah, emang gua nggak bakat gitu, ya udah, nggak ada orang-orang kayak Mr. Beast yang akan muncul gitu, karena ya kapanpun kita akan dihujat, dan itu yang selalu gua terima gitu ya, sebuah pertanyaan gimana caranya menghadapi netizen yang menghujat gitu, yang nggak bisa gitu. Dan ketika kalian lempar ke internet, kalian tuh akan mendapat validasi dari orang lain, oh ini bagus, oh ini jelek gitu, dan di situ kalian bisa improve. Karena gue pribadi tuh sebenarnya tuh waktu kemarin gue ada nyanyi gue yang jelek itu, gue kira bagus, ya gue merasanya ya emang gak bagus sih, cuman mending lah gitu. Tapi ternyata banyak yang ngechat juga kayak suara gue tuh kerendahan, suaranya kayak tipis banget apa kan, di situ gue jadi baru sadar gitu. Nah itu pentingnya buat tes ke pasar. Nah, jadi apa? Balik lagi, proses terpenting saat saat membuat konten. Jadi yang harus kita ingat dulu adalah konten itu semua adalah idea yang warna hijau ini. Untuk pengemasannya, terserah kalian. Dan emang makin ke kanan itu biasanya makin sulit. Paling gampang itu teks ya. Kita cuma nulis caption doang, kelar gitu. Terus mulai audio, kita rekam audio, bahkan kita nambahin visual, audio visual, bahkan yang udah interaktif kayak kita bikin game, bikin VR, itu semuanya adalah konten. Terserah kalian pengen bikinnya kayak gimana. Makanya di sini gue pengen agak general dulu. Nah, balik ke pertanyaan yang awal tadi, apa proses terpenting dalam membuat konten? Ya adalah ini gitu, bikin angle konten. Jadi kalau kalian ngelihat di beberapa sekitar 3 atau 4 minggu lalu lah di kontennya kok bisa ya. Nanti kalian scroll aja. Secara view itu nggak sebagus 1 atau 2 minggu terakhir gitu. Karena kita baru sadar sesuatu. Angle konten itu harus dibarengi dengan visual. Poinnya kayak gini. Jadi ini tuh kita ada meeting setiap hari Selasa gitu ya di kantor, dan tim konten membawa kontennya, membawa ide konten maksudnya gitu. Dan tim kreatif membawa ide thumbnail. Ini lucu banget. Thumbnail tuh kita pikirin dari awal. Jadi ketika di saat ini nih, ini tuh kita belum menulis skrip sama sekali. Kita baru bikin kayak pengen bahas apa dan semacam outline-nya gitu. Kalau di perancangan ini, thumbnailnya nggak bagus, kita nggak akan lanjut videonya. Itu padahal thumbnail loh. Karena sepenting itu. Jadi poin gue adalah, percuma kita punya teori, wah, teori warna nih, biru sama kuning, tabrakin biar kontras. Enggak usah ngomongin kayak gituan dulu gitu. Karena sebenarnya apa yang pengen kita sampaikan gitu. Kalau misalkan kita nggak punya sesuatu yang pengen kita punya sampaikan, ya ujung-ujungnya gambar kita hanya akan ada di pinggir jalan. Ini gue sama sekali tidak merendahkan ya, ataupun tidak mengecilkan. Tapi kan kalau di Bandung tuh ada yang namanya Braga. Di situ banyak banget yang melukis, ya kan? Itu bagus banget lukisannya. Tapi mungkin kita nggak ngerti esensinya, kita nggak ngerti kontennya. Yang kayak gitu mungkin lebih tidak diberikan harga ketimbang kita ngepost satu postingan nih di Instagram, di endorse, dibayar jutaan. Iya kan? Padahal ngepost cuma foto doang, itu gampang banget. Tapi kan sebenarnya yang jadi inti adalah message-nya gitu. Nah makanya itu yang pengen gue tekenin. Ini gue ngasih satu gambaran simple aja yang bisa kalian langsung tiru. Ini salah satu contoh aja ya, 4 ini gitu. Ini contoh konten yang kalian tuh bisa mulai
petain ketika kalian lagi scrolling TikTok. Apakah itu bikin kita blow mind? Apakah kita perlu ini bikin kita ketawa atau gue bisa melakukan? Contohnya, kalau yang blow mind tuh kayak gini. Scientist selalu punya banyak cara buat bikin dunia kita itu kiamat, tapi nggak ada yang sengeri satu ini. Jadi bayangin, alam semesta kita ini bisa secara tiba-tiba instan ngilang. Kayak TV dicabut kabelnya, hilang, lenyap, dan sangat bersih, nggak ada sisa. Kiamat ini namanya adalah vacuum decay. Dimana bahasa simpelnya banget adalah ketika satu struktur fondasi alam semesta yang kita kira stabil, ternyata nggak juga. Jadi intinya, alam semesta kita ini punya fondasi yang tiba-tiba bisa roboh. Dan struktur Oke, udah ya. Kan kalian mulai penasaran ya. Nah, tapi kan intinya ini adalah konten yang blow kita punya pikiran gitu. Kita nggak pernah kebayang. Dan ya dunia kita tuh bisa tiba-tiba hancur segitu-gitunya gitu. Kalau misalkan kita bayangin bangunan, ada fondasi, ada 4 tiang. Tiangnya dihancurin, bangunan segede apapun dia roboh. Nah ini dunia, bukan, universe bahkan gitu. Nah itu sebuah konten yang blow kita punya pikiran. Ini bisa jadi salah satu contoh. science Atau ini. Sesuatu yang emang kita perlu. Ini gue percepat aja ya. Kita suka nemu kasus kayak gini. Bro, gue butuh dong jasa buat bikin logo. Nah, pokoknya di sini gue nyeritain, ya udah kita kan suka ditembak, lu pengen bikin logo harganya berapa gitu. Dan intinya di video ini gue nyampein cara menghitung red card berdasarkan jam kerja gitu. Ya intinya ini sesuatu yang sangat-sangat orang butuhkan. Ini yang apa sih? Ini konten jenis kedua lah. Terus ada juga yang sekedar bikin ketawa. Nggak ada isinya gitu kontennya. Cuman ya lucu aja gitu kan. Nah gitu. Ya ini benar, dan banyak banget orang yang bikin konten cuma sekedar bikin ketawa doang. Ya sama sekali nggak salah gitu. Dan yang terakhir, kalau dari kategori ini adalah sesuatu yang bisa kita praktekkan. Cuman nggak biasa kita praktekkan. Contohnya ini. Ini gue ambil dari teman gue nih, si videonya. Kalian pernah nggak sih pas kalian salaman sama teman kalian seperti ini, tangan kalian diremes-remes? Sakit. Nah, guys, ini ada caranya supaya kalian pas lagi diremes-remes tangan kalian nggak sakit. Nah, caranya gini nih. Pas kalian salaman, ujung jari kalian yang 2 jari ini arahkan ke sebelah sini nih, ke pergelangan tangan teman kalian. Dan ini kalau diremes, coba remes banget. Nah, ya kan. Ini sesuatu yang biasa, yang ada di sekitar kita dan bisa dipraktekkan gitu. Nah, itu bikin orang jadinya kan engage ke kontennya. Nggak cuman dapat aja, cuman dia bisa mempraktekkan langsung gitu. Sebenarnya dari 4 yang tadi itu, gue cuma ambil contoh doang. Ini tuh ada banyak, kalian bisa cari ke treeshake.com gitu ya. Ini tuh adalah bubble konten, bubble jenis konten. Yang dimana ini adalah segmen-segmen konten yang banyak orang suka gitu. Kayak tadi kan ini tuh di ranah yang blow mind gitu kan. Ini kan WTF kan what the fuck gitu kan, kayak wah yang gila banget gitu kan. Atau yang ini oke, kita bisa melakukan itu bersama. Kayak personal goals, terus kayak di awal tahun kita punya checklist apa gitu kan. Nah itu sebenarnya bubble-nya banyak banget gitu. Tapi ya ini gua ngasih contoh. Kita harus mulai segmenin konten kita. Jangan sampai apa ya, ada yang lucu langsung bikin. Tapi coba pikirin deh, apakah konten itu bisa bikin orang ketawa? Apakah konten itu bermanfaat buat orang? Apakah konten itu mungkin bisa dipraktekkan sama orang itu? Ketika kita mikirin itu dari awal, visual kita burik sekalipun, itu juga bisa FYP aja gitu loh bahasa TikToknya, ya kan? Nah, jadi ya balik lagi, terserah kalian mau bikin kontennya format apa. Di sini gue tidak membatasi. Cuman di bawah gue akan ngasih beberapa contoh yang berhubungan sama visual gitu ya. Since ini kan kita soal desain gitu. Konten audio visual. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ini kan oke lah ya, gambarnya tuh Instagramable gitu. Dan kalau kita lihat slide berikutnya, ini gambar jauh lebih effort untuk dibikin. Bener kan? Apalagi yang kiri sini gue pusing banget lihat ini. Yang tengah juga susah banget sih gitu kan. Susah banget. Tapi menyedihkannya adalah bisa aja gitu yang kiri, yang effortnya mungkin lu bikin sebulan bahkan gitu ya. Cuma 500 like gitu. Sedangkan yang kanan cuman foto, mungkin goyang fotonya juga ya. 1,5 juta, 1,4 juta gitu yang likes. Jadi sebenarnya
Kenapa gitu? Apa yang salah gitu kan? Jadi balik lagi percuma dong kita bisa belajar teori desain bla 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 dan yang likes-nya sedikit gitu. Ya karena ya balik lagi semuanya itu adalah idea. Semuanya itu adalah pesan. Sekarang gue balikin lagi ke gambar yang atas ya. Bayangin, ini adalah foto dari seorang anak yang memegang ice cream sebelum dia ketabrak truk. Kalau kita udah nyampein story-nya kayak gitu, dari caption aja, itu kena banget. Dan katakanlah ini adalah berita nyata gitu ya. Itu sentimental banget gak sih? Kebayang nggak betapa impact-nya sebuah idea? Ini fotonya jelek pun, ini kan mungkin dari kamera gitu ya. Fotonya pakai HP, asal pun itu bisa bagus gitu. Atau ini adalah outfit yang emang dipakai secara turun-temurun dari nenek kita gitu, dari tahun 20-an gitu kan. Atau ini adalah foto terakhir dari seorang teroris sebelum dia meledakkan dirinya. Wah, ini langsung masuk kayak National Geographic gitu nggak sih si fotonya ya kan? Karena sebuah idea. Bukan sekedar ada orang gua foto, enggak. Mereka tuh mikirin dulu idenya apa yang pengen disampaikan, baru take the foto. Kadang fotonya cuman ini nih, misalkan ini dia cepet-cepet fotonya gambarnya goyang, cuman ke foto kakinya doang. Tapi kalau emang ini kejadian nyata, ini adalah foto seorang teroris yang sebelum meledakkan diri, itu foto bisa juga menang lomba Oscar atau apapun gitu loh. Ya kan? Karena sebuah idea gitu. Jadi balik lagi, nggak usah minder kalau misalkan kalian punya peralatan yang menghasilkan visualnya jelek, nggak punya skill desain, asal kalian punya idea semuanya bisa gitu. Ya contohnya ini kan fotonya jelek banget gitu kan. Tapi di captionnya itu dia bilang, jadi si bapak yang tua ini, dia tuh sengaja beli tiket untuk menghabiskan malam Natal bersama anaknya yang harus terbang karena anaknya adalah seorang pramugari. Itu juga kena banget story-nya. Dan ini adalah sebuah gambaran foto yang sangat-sangat jelek. Dari kamera selfie doang gitu. Dibandingkan yang atas tadi kan. Tapi kita bisa dapat gambarannya gitu. Jadi balik lagi semuanya message first, visual later. Jangan mikirin visualnya dulu, mikirin message-nya dulu. Karena ketika kita mikirin visual, ingat yang grafik tadi, makin ke kanan itu makin susah. Apalagi kita pengen bikin game. Langsung mikirin, wah komputernya apa ya, engine-nya apa ya, skill yang gue pengen kuasain apa ya. Wah itu mah kalian gak akan bikin-bikin. Mendingan kalian mikirin idenya dulu. Ketika kalian mikirin idea, kalaupun itu nggak jadi game, minimal dia jadi tulisan yang bagus. Gitu loh. Nah, mantap gitu kan jadinya. Nah, ini gue ngasih contoh lagi aja ya. Kita tuh suka ngeliat video TikTok yang teks itu berantakan. Contohnya kayak gini. Ini kita udah mulai sedikit nyerempet ke prinsip visual gitu. Dan ya, siapa yang mau baca gitu? Tulisannya kecil, cepet banget lagi. Ini dikasih 10 detik aja, kadang juga nggak kebaca gitu. Sedangkan kalau 10 detik kan nggak mungkin ya, TikTok 10 detik ya kita udah keburu swipe juga gitu. Kalau misalkan si kontennya nggak menarik. Ya intinya adalah harus ada satu fokus aja. Dan kita harus ingat, sekarang kita agak ngomonginnya spesifik ke konten audio visual ya. Kita tuh punya 3 hal ini. Kita punya visual, yang which is kalau misalkan kalian model ngevlog gini ya muka kalian gitu ya. Terus ada voice over, suara kalian, dan juga visual clue. Visual clue itu tuh bisa berupa teks tambahan yang menambah penekanan. Kayak ini kan up to 4K 60 Hz gitu. Ataupun kalian nambahin footage lain. Misalkan gue lagi nge-review baterai ya. Ada footage baterainya gitu. Itu bisa masuk ke visual clue. Nah, manfaatkan 3 kayak gini. Karena dengan kalian memanfaatkan 3 ini, kalian tuh bisa menyampaikan satu informasi. Bisa menyampaikan banyak hal sekaligus dalam 1 detik. Gitu. Karena ketika kalian bilang, yang ini deh, yang kanan deh, yang visual clue. Ya, dia itu bisa kayak gini. Gue cuma ngomong bisa kayak gini. Tapi ketika ada teks up to 4K, orang akan paham. Dan videonya jadi sangat-sangat singkat kan. Ketimbang gue bilang, iya dia tuh bisa up to 4K 60 Hz gitu. Itu panjang banget. Sedangkan TikTok itu kan retensinya pendek. Kita tinggal bilang, iya dia bisa kayak gini. Langsung, informasi tersampaikan dengan baik. Gitu. Jadi memanfaatkan, jangan melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Itu, wah ya bikin orang pusing aja gitu. Dan sekarang, katakanlah kita udah kebayang, oke, gue akan memanfaatkan 3 hal ini gitu. Nah, hati-hati dengan komposisi. Ini gue ngasih satu contoh video ya. Ini kita nonton sekitar 10 detikan aja deh, biar nggak kelamaan. Bang, rekomen laptop yang bagus dong. Ini, cara kalian bisa tahu sendiri laptop apa yang dibutuhin. Pada dasarnya, yang memerlukan logic kayak software coding ini akan lebih mengandalkan CPU ketimbang GPU. Kecuali, oke ya,
Tonton sekali lagi, karena nanti gue bakal kasih satu contoh lagi yang secara komposisi kurang enak. Bang, ini kita tonton sekali lagi. Komen laptopnya bagus dong. Ini, cara kalian bisa tahu sendiri laptop apa yang dibutuhin. Pada dasarnya, yang memerlukan logic kayak software coding ini akan lebih mengandalkan CPU ketimbang GPU. Oke, kita nonton yang satu lagi. Bang, rekomen laptopnya bagus dong. Ini, cara kalian bisa tahu sendiri laptop apa yang dibutuhin. Pada dasarnya, yang memerlukan logic kayak software coding ini cuman hal kecil ya. Tapi ketika kita menempatkan ini terlalu di bawah, mata kita tuh pasti ini kalau dalam konteks video ini, nggak mungkin kalian tuh, ih Pikachu lucu, nggak mungkin kan? Kalian nggak lihat di sini ada Pikachu kan? Cuman ya mungkin ada di background gitu. Kalian akan melihat muka host yang which is muka gua gitu. Ketika kalian menambahkan teks, jangan jauh-jauh dari muka host. Karena ketika fokusnya di sini, terus tiba-tiba jadi ngeliat ke bawah, itu bikin mata capek. Dan ketika ini gua mute aja, di sini, oh oke, kita lihat ke bawah, terus kita ngelihat ke atas lagi. Wah, itu tuh bakal capek banget. Karena waktu kayak gini, nah ini di sini kan gue bikin zoom in, pasti kan kayak ada sesuatu yang baru, kita agak kaget gitu kan matanya. Abis dari sini kita lihat kayak lihat lagi ke atas gitu. Itu bikin orang pusing gitu. Itu cuman kayak hal simpel banget. Dan perhatiin deh, kalau di Enricojo, di Kobisa, kita tuh selalu nempatin teks yang kayak gini ataupun ada sedikit animasi dekat-dekat kepala di host. Kalau misalkan emang si animasinya pengen agak di bawah, kita pasti kayak ngasih semacam ancang-ancang, bikin kepala hostnya agak ke bawah juga, mungkin di tengah kali ya gitu. Nah itu penting banget. Itu hal yang mungkin remeh, tapi ya di sini kita udah sedikit ngomongin prinsip desain. Itu sangat-sangat kita perhatikan, gitu. Nah, biar nggak terlalu banyak ke teori desainnya, gue akan skip dulu ke sini. Ini sebenarnya ngulang lagi yang di atas. Intinya, tadi kan kita berusaha menciptakan fokus. Kalian fokusnya ke muka host, terus ada teks ya, jangan jauh-jauh dari muka host. Tapi kalau misalkan kita udah ngomongin sebuah karya visual yang lebih luas lagi, katakanlah ngomongin poster, infografis, bahkan film, ingat, fokus itu nggak punya konteks. Jadi fokus itu nggak punya pesan. Sekarang kalau misalkan gue cuman ngasih gambar gue doang gitu ya, nih, anggap kalian nih di video call gue ini cuma melihat gue ya, anggap di belakang nggak ada. Kalian akan melihat gue sebagai sosok manusia cowok Indonesia Cina gitu kan, ya kan gue Cina tuh yo, sipit gitu kan, udah gitu doang. Tapi kalau misalkan gue kasih konteks, lihat di sekitar gue, kalian akan melihat gue ini seorang pecinta Pokemon, mungkin gue juga wibu, ya kan, kebayang gak sih? Itu pentingnya konteks. Ini gue langsung contoh aja ya. Kalau misalkan kita ngelihat ini Mamang Gojek, anggap si backgroundnya nggak ada gitu, udah Mamang Gojek aja. Tapi di belakangnya ada KPU, dia ada tinta abis nyoblos, itu langsung si pesannya nyampe. Oh iya, emang si Mamang Gojek ini support demokrasi gitu. Kalau misalkan di sini tangannya nih dia nggak ada, dia cuma berdiri doang. Itu bisa jadi cuman ini Mamang Gojek cuma selfie doang sembarang tempat dan kebetulan belakangnya KPU. Tapi karena dia kasih tangan kayak gini, kita langsung dapat full of konteksnya gitu. Kalau dia ikut nyoblos. Jadi ini pun sebenarnya adalah sebuah message. Sebelum kalian menciptakan gambar seperti ini, sebelum kalian mendesain, kan soal nyoblos, kayak simbol di tangan, soal background, soal baju yang dipakai, itu adalah semuanya itu konten. Again, konten, konten, and konten gitu. Jadi, ya dipikirin dulu soal visualnya nanti gitu. Tapi ya walaupun gitu kan, ini sebenarnya secara flow agak berantakan gitu. Kita ngeliat Mamang Gojek, ngeliat tangan, ngeliat background gitu kan. Karena ya sebenarnya ada lagi yang namanya sequence. Sorry, ini kalau agak kecepatan. Gue berusaha menyimpulkan. Jadi ketika kita udah mulai tahu fokusnya, yang which is dalam konteks ini adalah si Mamang Gojek, kita udah tahu konteksnya. Konteksnya adalah, ini Mamang Gojek, kita pengen nunjukin kalau dia itu tuh adalah, dia support demokrasi dengan ikut nyoblos. Kita kasih konteks. Ya kan? Tapi pikirkan, cara orang membaca. Karena ketika kita lihat gini, mata kita kemana-mana. Kita lihat si ibu baju oranye, lihat si ibu pegang payung gitu kan. Nah itu jadi kemana-mana. Kita harus atur itu semua dengan yang namanya sequence. Ini gue nggak akan terlalu dalam, tapi ya ini yang contoh yang tadi gitu. Kalau misalkan kalian suka lihat teks di Kobisa muncul, pasti kayak gini model-modelnya. Ini kita tuh berusaha menciptakan sequence. Karena fokusnya udah pasti ke muka host. Terus
Halo, gue Riko, gue pengen pengen bikin orang baca. Enggak, kayak si teks itu di bawah semua ataupun sej- satu jajar semua kan pasti kan bakal terlalu kecil gitu kan. Jadi kebayangkan di situ gue menciptakan sequence dari yang kecil ke besar, dari atas ke bawah gitu. Jadi bayangkan aja semua orang tuh, semua audiens kita punya alur baca gitu. Biasa kan kalau buku ya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah gitu kan. Nah itu coba deh mulai dipraktekkan dari hal-hal yang kecil, sesimpel ngedit video TikTok yang kayak gini gitu. Makanya kalau di film sekalipun kan kita tuh selalu ngasih konteks. Yang biasa tuh disebut sebagai established shot. Kita tunjukin dulu luar, wah ini lagi di San Francisco, bukan di Bandung gitu kan. Terus jebret, masuk ke ruangan. Kalau langsung di sini, orang tuh jadi clueless gitu. Atau contohnya lagi, kita di kok bisa bikin konten soal diversity of animals because of evolution gitu kan. Nah, kita kasih dulu konteksnya. Nah, ini dari amuba nih, atau dari bakteri, dari virus, dari protozoa, atau apapun gitu, dia berkembang. Jadi makhluk ini ujung-ujungnya jadi Titan. Enggak, deng. Itu kalau kalian nonton Attack on Titan, kalian harusnya relate ya. Ini nih ada Titan nih, bener ya. Nah, baru kita zoom in gitu loh. Jadi ini berlaku untuk video yang mungkin durasinya lebih panjang ya sebenarnya ya. Kalau video yang kayak TikTok gitu mungkin yang kayak gini agak kepanjangan. Atau ini kita pengen nunjukin soal teroris ISIS gitu. Kalau misalnya kita langsung ke gambar yang kanan, ini mah berasa kayak agen SWAT doang gitu. Kalau atau jangan-jangan polisi gitu, orang baik padahal kan ini orang jahat gitu. Kasih konteks, kasih yang semacam helikopter view-nya atau ini gitu. Ini kita nunjukin dulu yang kayak gini. Hah, ini kereta di mana? Pas kita nunjukin ini, oh Jakarta gitu kan. Kadang bisa dibalik juga. Kita nggak harus langsung yang big picture-nya, cuma dari small picture dulu ke big picture sebenarnya bisa gitu. Tapi ya balik lagi, jangan lupa konteksnya. Ini tuh gue ngomong Jakarta karena gue ngomong Jakarta. Karena ini nggak kayak Jakarta. Di sini Monas nggak ada. Oh iya ada Kopaja. Ya siapa yang notice gitu kan. Ya kalau Jakarta ya Monas. Kalau Surabaya ya ada yang kayak patung yang buaya itu ya. Yang kayak melingkar gitu kan. Nah itu penting banget buat ngasih details konteks kayak gitu. Di dalam sebuah konten. Biar orang nggak hilang arah aja gitu. Ini kayak contoh infografis yang kita bikin. Mana yang lebih enak dilihat? Gue yakin yang kanan lah ya, gitu. Tanpa gua tanya ke kalian. Karena ini enak. Kita baca dari atas, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sedangkan yang kiri, berantakan banget. Ya kan? Pusing aja gitu liatnya. Ini mata kita mau lihat yang mana gitu. Itu adalah sebuah contoh desain yang oke dan kurang oke gitu. Kebayang ya? Ini nafas dulu nih. Gue berusaha menyimpulkan. Nah, sekarang anggap kita sudah jago desain, walaupun mungkin belum jago-jago amat karena teorinya belum banyak gitu ya. Tapi baik lagi pertanyaannya. Kenapa ya? Gue bikin konten, gue desain jago, bikin idenya juga jago, tapi masih belum ada yang nonton. Ya bikin konten sebenarnya mirip kayak orang pacaran. Jodoh itu harus dicari gitu kan. Nggak kita diem aja di rumah tiba-tiba ketemu gitu. Jadi cobalah cari momentum itu gitu. Dia bisa datang sendiri dan juga bisa ditemukan. Ketika kita rajin bikin konten rutin, itu momentum tuh bisa datang sendiri gitu. Dan ya kita udah mengalami di Kobisa maupun di Enrico Jo gitu. Ini deh, ini gue skip dulu deh. Nah, video kita kan Kobisa kan video panjang. Terus sekitar pandemi 3 tahun lalu, si TikTok tuh menyerang gitu. Dan muncullah si video short form. Awalnya kita galau banget gitu, mau munculin muka orang atau enggak. Yang bener aja waktu kita munculin muka orang, ya gue juga dihujat di kolom komentar gitu kan. Aneh soalnya, kita nggak pernah muncul muka orang. Tapi ya udah, kita take the risk dan kita ya udah cobain deh, siapa tahu dapat momentumnya. Dapat. Jadi kalau kalian lihat ini tuh adalah view mingguan kok bisa sekitar 2 tahun lalu. Saat kita belum memulai ada YouTube Shorts. Lihat yang gue lingkarin. Ini ketika ada YouTube Shorts. Jadi momentum itu emang harus selalu dicari, bukan hanya untuk gue konten kreator kecil jadi gue mencari momentum. Cuman kalau misalkan gue udah konten kreator besar, gue udah nggak mikirin momentum lagi. Enggak, momentum itu dicari gitu. Bahkan untuk kok bisa yang udah saat ini tuh kita subscriber sekitar 2 jutaan lah ya, 2,5 juta, ya kita cobain deh. Seminggu bisa nembus sampai 10 juta view gitu. Dan itu ya akhirnya jadi secara konsisten, ya kan. Nah itu harus dicari. Sama aja kayak si Enrico Jo ini,
yang ini video 6 tahun lalu, yang view-nya sangat-sangat tidak ada gitu ya. Yang ini video-video awal gua gitu. Ini di kamar yang sama di sini cuma sebelum direnov. Ya gua mau mulai aja gitu. Dan saat itu sampai data per 2021, subscriber-nya hanya 400 orang. AdSense 30.000. Ini kalian parkir di jalan aja jadi tukang parkir, duitnya lebih gede daripada gue bikin konten. Gue bikin konten capek loh. Udah mah gue beli kamera harga 7,4 juta dulu. Gila kan, belum laptopnya gitu. Nah, iya ini konten kreator gagal ini yang lagi ngomong gitu kan. Tapi yang pengen gue kasih tahu adalah eh, kadang ketika kita udah mulai, nggak semua orang tuh ditakdirkan jadi konten kreator. Nggak semua orang ditakdirkan jadi presiden. Nggak semua orang jadi CEO. Semua tuh punya posisinya masing-masing. Tapi kita akan ketemu momentumnya. Jadi ya udah, kalau emang kita sekarang bingung mau ngapain dan bikin konten salah satu jadi jalannya kita, ya kita bikin aja. Bikin, kita lihat nanti ketemu momentumnya apa. Karena gue pribadi bisa hidup dari 10 tahun lalu sampai sebelum gue bekerja lulus kuliah gitu ya. Gue udah dapetin project freelance gitu. Gue dapetin project freelance dari mana? Karena orang ngeliat si Enrico bisa bikin video, bisa edit video. Karena 10 tahun lalu tuh edit video nggak semudah sekarang gitu. Jadi mungkin cukup langka kali ya skill yang kayak gue. Cuma bisa dimiliki sama anak DKV mungkin kebetulan ataupun anak multimedia. Ya udah, gue dapet project. Walaupun tadi ini SS 30.000, tapi gue udah dapet jutaan dari freelance gitu loh. Di sini kita bukan cuma hanya ngomongin angka view dan subscriber. Jadi kayak sesuatu yang kalian bisa dapat tuh banyak banget di luar itu gitu. Ya, tapi yang penting kalian mulai aja. Salah satunya kalau di workshop ini kan kita belajar ya bikin konten dan cari momentum yang tadi gitu. Nah, ini yang momentum tadi itu gitu. Dan ya udah, habis gitu kan singkat cerita ya YouTube gua nggak jalan, tapi ini terjadi gitu sekitar tahun lalu. Di YouTube gua sendiri, bukan di Kobisa gitu ya. Ada satu video yang karena muka gue juga muncul di Kobisa gitu kan. Dan ini tuh video tuh kayak udah gue upload, katakanlah ini upload 2 bulan lalu, udah tuh view-nya tuh cuma 11.000, 12.000. Terus gak lama video Kobisa muncul muka gue karena bikin video shorts. 2 bulan kemudian ini video tiba-tiba naik dan view-nya tiba-tiba langsung jutaan. Dan orang langsung recognize, kok ada akun lain di luar Kobisa gitu kan. Ya udah, di situ akhirnya gue bisa konsisten juga. Sekarang si Enrico tetap jalan, gue bisa menghidupi diri gue dari Enrico Jo juga gitu kan. Karena apa ya, momentum tadi gitu. Karena kita bikin konten, kalau gue nggak bikin konten yang view-nya cuma 11.000 setelah 2 bulan, ya gue nggak akan mendapatkan momentum ini gitu. Ya kan, mungkin ini berasanya tuh kayak cerita Disney, indah banget gitu kan. Iya, gue udah mulai konten dari 10 tahun lalu. Gue sempat Enrico Jo sempat vakum sekitar 6 tahun juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak enak-enak juga gitu. Dan ini sih sebenarnya view Kobisa, kalau kalian tadi lihat yang gue sempat singgung di awal, kita juga ada mengalami view naik turun. Ini di awal Januari, di tahun ini persis, kita view segini. Terus ini turun. Cuma belakangan kita udah naik lagi. Tadi ya cara yang kita lakukan adalah ini, yang tadi gue ulangin. Bikin angle dan pikirin visualnya dari awal. Jadi proses itu kayak, pokoknya kita punya ide. Katakanlah idenya, apa yang terjadi kalau misalkan kita ditusuk apa yang kita rasakan gitu ya. Kan itu kan udah publish si videonya. Nah, itu si judulnya. Langsung tampilnya di sketsa, dan scene pertamanya itu langsung kita sketsa juga. Scene pertama tuh maksudnya scene awal animasinya, kayak sekitar 20 detik pertama. Itu udah kita desain. Untuk sisanya, urusan nanti. Karena ya orang kan melihat kesan pertama itu kan dari, wah thumbnailnya bagus, gue suka, gue klik. Nonton 10 detik awal, kalau nggak suka dia out. Tapi kalau suka dia akan lanjut. Makanya itu sepenting itu. Jadi sebenarnya sekarang kita kalau pengen exercise semudah itu ya. Kalau dulu kan kita semuanya video panjang. Sekarang kita latihan mah dari video pendek dulu aja. Dari video pendek, durasi cuma 30 detik. Nyampe nggak nih pesan kita nih? Bagus nggak nih penataan visualnya dari segi sequence-nya tadi? Punya fokus nggak gitu si visualnya? Kayak jangan sampai audiens itu jadi pusing. Semua teks kita masukin, mereka nggak dapat informasi. Kalau itu udah works, mulai pajangin videonya, mulai masuk ke long form gitu. Ya udah, jadi kan bisa iterasi pelan-pelan. Gak kayak dulu, tiba-tiba langsung long form juga mungkin kaget gitu. Ya, selesai. Silakan. Kalau ada yang pengen bertanya, sebenarnya gue masih menyimpan beberapa teori soal desain, tapi itu kalau ada yang nanya aja. Gue takutnya pusing juga nih, karena biasanya gue kalau bawain
workshop soal desain bisa 2 jam sendiri. Takutnya jadi gak seru gitu kan. Yeay. Gimana? Ada yang mau nanya, diskusi, atau kecepatan? Oke, thank you Kak Enrico atas penyampaian materinya. Nah, tadi langsung banget ditawarin oleh Kak Enrico-nya nih, barangkali teman-teman ada yang udah menyimpan pertanyaan, udah kepo banget tentang ini, boleh raise hand dulu dong, coba. Ada nggak ya yang raise hand? Nah, ada tuh. Wah, ada langsung nih, Tirta Hadi. Langsung on mic, silakan Tirta. Halo Kak, cek. Halo, masuk aman? Uh, Sebelumnya terima kasih buat Kak Enrico karena uh, pembicara kali ini, maksudnya apa ya, pelatihan desain kali ini benar-benar memberikan aku wawasan yang, wah ternyata hal-hal simpel seperti ini sangat-sangat benar juga ya, maksudnya dilakuin itu bisa meningkatkan apa ya, pokoknya bikin aku mind blowing lah tentang perkontenan gitu. Nah, cuman aku ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin ini agak sedikit menyimpang. Ya. Sebelumnya aku mau cerita tentang backgroundku dulu Kak Enrico. Dulu itu aku sempat pengen bikin konten gitu Kak di Instagram tapi, nah bentuknya itu reels kan dan isinya tentang edukasi. Dan di sini aku juga uh, role modelku itu kok bisa juga kan. Jadi sedikit banyak banyak teman-teman yang bilang bahwa ini juga kontennya mirip gitu. Nah, cuman setelah beberapa aku bikin video, views-nya itu akhirnya naik Kak. Naik, terus aku ceritanya pengen menyampaikan ke orang tua aku gitu kan, ke ayah lebih tepatnya. Ya, aku udah bisa apa seperti ini, udah ada yang nonton sampai 70.000 orang gitu kan, suatu kebanggaan buat aku gitu Kak. Nah, terus sama ayahku itu kayak di debat gitu Kak. Kamu ini eh, bikin konten tentang edukasi seperti ini, kamu sumbermu dari mana gitu. Sedangkan pas itu sumberku cuma dari video-video orang lain gitu, kayak misalnya Action Lab dan sebagainya. Nah, terus aku juga jadi berpikir, wah bener juga ya. Aku berarti kayak cuman tong kosong yang cuman ngomong doang, sedangkan value-nya sebenarnya nggak ada gitu. Nah, terus dari situ itu salah satu faktor aku juga masuk ke Fisika UGM, yang dimana aku pengen menambah value diri aku sendiri. Nah, setelah masuk Fisika UGM, aku belajar banyak banget hal-hal baru yang membuat aku mind blowing dan pengen aku bikin konten juga gitu Kak. Sempet beberapa bulan terakhir itu aku bikin ide-ide yang pengen aku bicarakan, tapi setiap aku sudah nulis, itu aku kayak jadi takut gitu Kak buat bikin apa namanya, bikin videonya karena kayaknya ilmuku belum cukup nih buat menceritakan ke orang lain gitu. Ilmuku kayaknya belum siap deh. Kayaknya masih bisa ditambah lagi gitu. Dan hal itu yang bikin aku makin lama makin nggak berjalan lagi gitu, nggak bikin video-video dan konten-kontennya gitu. Untuk itu, Kak Enrico ada saran atau ada jawaban yang mungkin bisa membantu aku nggak, Kak? Oke, thank you. Mantap ya dari ceritanya. Cuma ya kita tuh harus ingat kan, makanya orang yang ya gua sebutnya kalau ngomong goblok kayak atau kasar ya, cuman kayak orang bego tuh banyak yang viral kan. Kayak lari ke tengah jalan, ketabrak bus gitu kan. Dan itu viral gitu karena mereka nggak mikir. Mereka tuh nggak ada fear gitu. Mereka tuh kayak udahlah bodo amat bikin gitu. Semakin kita tahu, kita tuh semakin kayak merendah kan, betul kan? Kita makin takut, makin apa, makin banyak pertimbangan. Tapi ya itu yang emang harus dibalance gitu. Karena gue pun ada kok beberapa video baik di gue ataupun di kok bisa kayak kok dulu gue kayak bisa ngomong kayak gini ya, so tau banget gue gitu kan. Sekarang kayak pas gue udah mungkin sedikit lebih tahu, gue merasa ini gue bocil banget dulu gitu kan. Tapi kan ya itu kan prosesnya gitu. Dan kalau kita nggak mulai kayak kayak gitu pun kita tadi ya nggak akan dapat validasi gitu kan. Kita nggak akan dapat validasi dari audiens maupun dari kita sendiri. Sebenarnya nggak harus ya lu dengan lu menambah background
pendidikan itu sangat-sangat keren ya menurut gue ya. Itu lu niat banget gitu kan. Tapi kalaupun katakanlah lu nggak punya nih background pendidikan, ya nggak ada salahnya juga. Karena kan kunci bikin konten adalah kita tuh merangkum sesuatu yang ada di internet dengan cara yang mudah dipahamin. Jadi orang tuh pengen lihat. Sebenarnya di gua tuh kayak banyak banget gitu yang sesimpel kayak gini deh. Nanya, Bang, rekomendasi HP dong yang bagus di tahun ini gitu kan. Itu lo kalau nyari di internet banyak banget katalognya semua udah dikeluarin dan harganya detail banget, speknya detail banget, cuman orang malas nyari aja. Ketika gua oke, nih gua cantum ini 5 HP terbaik berdasarkan harga. Orang happy gitu kan. Padahal itu gue cuma baca dari katalog gitu. Salah ya enggak juga gitu kan. Selama emang apalagi kalau ngomongin edukasi ya pastinya datanya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan ya poin gue itu tadi gitu. Kalaupun emang kita nggak punya backgroundnya, setidaknya kita tahu kita emang riset dari mana, bukan sekedar ambil dari blogspot gitu misalkan ya. Emang kita nge- nguji langsung atau ngelihat teori yang emang dari tempat yang benar, itu sama sekali nggak salah. Jadi ya udah lakuin aja. Dan kan mungkin sekarang gue asumsikan lu udah agak lama vakum kali ya. Terus mulai mau bikin lagi, mungkin emang lu agak kaku, nggak terbiasa. Tapi once lu udah mulai, gue yakin lu akan mendapatkan kepercayaan diri lu lagi sih. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Enrico. Dari Tirta udah menjawab belum? Baik, terima kasih Kak. Sangat menjawab, sangat membantu saya. Oke, semangat ngontennya Kasih. lagi Tirta. Oke, Terima mungkin kasih dari Kak. teman-teman lain nih, ada yang mau cerita-cerita kayak Tirta tadi, kemudian baru bertanya, atau mau langsung tembak aja nih tanya ini. Mumpung Enrico lagi ada di sini dan bisa ngasih tips. Tadi beliau juga bilang sendiri kalau sebenarnya masih punya banyak hal yang mau diomongin, tapi nanti jadi 2 jam ya. Oke, ini ada Rido Alfadri, silakan bisa langsung on mic. Thank you. Pertama, Ko Enrico, aku mau nanya dulu. Ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Rido. Aku sama teman-teman yang lain bikin komunitas di UGM. Waktu itu aku kan bikin konten. Di sini aku ngerintis komunitas bareng teman-teman yang lain. Hmm. Nah, karena concernnya di kreatif media, jadi kita tuh kayak mau nyebar luas tentang apa yang kita dapat dari kajian di kampus. Tapi sejujurnya aku sendiri sebenarnya bingung gitu. Jadi kayak gimana, kayak mungkin pertanyaannya mirip yang kayak Tirta tadi, tapi ini kreatif, ketua bagian kreatifnya gitu loh Mas. Jadi kayak Oke. nge-breakdown tugas, terus kayak gimana nge-manage tim supaya semua semua kerjaan tuh nyambung gitu Mas, kayak. Nah, jadi karena masih first time, kayak akhirnya aku malah bingung, kayak akhirnya kita mikirnya kayak konten apa nih yang mau kita bikin, konten apa. Jadi kayak kayak kita nggak pernah mikir 1 tahun sebenarnya arah semua konten tuh kemana, atau kayak 1 bulan kemana, atau kayak nanti orang yang kita mau kontenin tuh dalam 1 minggu kita mau convert mereka jadi konsumen dari produk kita atau apa yang lain. Aku nggak pernah kepikir kayak gitu Mas. Oke. Mungkin Mas Bang Eriko boleh tuh nanti ngasih masukan atau apa. Terima kasih dulu Mas. Oke. Ya, iya. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke ranah bisnis dikit ya. Ini gua kayak cerita dikit. Ketika kita bikin sebuah program, katakanlah gue bikin program kelas gitu ya, bikin program content creator. Yang paling penting itu salah satunya adalah fondasi. Fondasinya tuh adalah fondasi kayak struktur dari si organisasinya gitu. Itu penting banget dan itu mencakup banyak hal gitu. Kayak ya orang yang bekerjanya siapa, udah jelas dong silabus yang ingin kita sampaikan apa. Bahkan sampai hal-hal kecil seperti eh, penyimpanan file di mana, dokumentasinya gimana, cara namainnya gimana. Itu penting banget dan itu yang harganya mahal. Ketika kalian nanti sudah bekerja dan misalkan punya satu program gitu. Karena ketika fondasinya nggak bener ya hancur gitu. Ya sama kayak mungkin yang lu tadi udah tanyain ya, kayak gue bingung kayak oke gue mulai, dan kata-kata ketika udah mulai kontennya works gitu, banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak feedback, terus kita bingung mau ngapain. Kan sayang kan momentumnya itu kan, jadi kan nggak kita manfaatin gitu. Makanya yang si fondasi tadi penting. Sebenarnya kalau ngomongin kayak gini kita ngomongin dari ini dulu deh. Mungkin gue bisa bisa present sedikit ya bentar. Jadi ini tuh kayak semacam dapurnya kok bisa. Ini kita ngomongin konten dulu, nggak usah visual dulu. Bentar ya, gue coba coba buka dulu. Nah ini nih, bentar. Nah ini kelihatan ya.
Jadi sesimpel yang kayak kayak gini tuh kita benar-benar perhatiin gitu. Kayak kita tuh selalu bikin video itu tuh berdasarkan penamaannya pakai ticker. Kalau ticker itu tuh kayak saham. Kan kalau BCA itu BBCA gitu kan. Terus kayak ada apalah ada Astra gitu kan. Pokoknya tuh semuanya tuh pakai kode. Dan ini adalah hal yang simple banget, cuman sangat-sangat works. Misalkan kita ini deh, kayak ini eyes. Mata kita versus mata hewan. Mana yang terbaik gitu kan. Kayak ini tuh wah, eh, kalau misalkan kita komunikasi sama tim, bro, lu udah belum bikinin skrip yang soal mata kita versus mata hewan mana yang terbaik gitu? Kan itu panjang banget gitu kan. Mending saat itu kita lagi bikin satu topik tentang matanya cuma satu doang. Kalau saat itu ternyata ada satu topik lagi yang tentang mata, tapi bukan soal hewan, tapi soal pupil yang membesar ketika di ruangan gelap gitu. Kan itu bisa bisa ada miskomunikasi gitu. Makanya kita di sini tuh penyebutannya udah pakai kode. Kalau kalau di Kobisa, itu si Ice udah sampai mana gitu. Si Ice udah QC script 1, si Ice udah RTP. RTP itu tuh ready to publish gitu. Semuanya tuh kita tuh kayak kayak kita rancangkan. Kayak penulisnya siapa, animatornya siapa, filenya di mana gitu. Itu semua benar-benar kita pikirin. Nah, membangun struktur seperti ini emang nggak mudah dan perlu pembiasaan. Tapi nggak apa-apa, dimulai aja gitu. Dan ketika kita kontennya udah mulai rapi gitu ya, eh, ini kita di Kobisa, ini udah ngomongin si visual. Ini gue dikit, gue cepat aja ya, karena kan ini nggak biar nggak terlalu teknis. Cuman kita tuh bahkan sampai ini folder kerja kita, semuanya penamaannya harus persis seperti yang kita rancangan gitu. Karena ini ya, kalian semua yang animator dan kalian pengen coba project dari Kobisa, kita tuh sekarang 90% animasi Kobisa dibikin sama freelancer. Bukan sama tim inti Kobisa. Makanya kalau misalkan kalian ngelihat di after credit di YouTube Kobisa, itu ada namanya suka ganti-ganti. Lihat deh di akhir video gitu. Dan kalian bisa kalau misalkan kalian mau kirim aja portofolionya ke gua gitu. Portofolio animasi. Dan ketika bekerja dengan puluhan orang berbeda di luar Kobisa, kita bisa meninggal kalau misalkan dapur kerjanya beda-beda gitu. Makanya ini kita rapihin semua folder ada fungsinya, ada penamaannya. Jadi segitu rapihnya gitu. Lihat tuh, bahkan kita tuh sampai atur. Kalau misalkan di skripnya ada tulisan HOC, artinya host on cam. Ini mungkin agak loading ya. Nah, yang kayak gini. Terus ada HA, half animation. Nah, kayak gini. Jadi hostnya tetap ada, cuman ada animasinya juga. Ya, of course ada yang full animation gitu. Semoga menjawab ya. Cuman kalau nggak menjawab, silahkan ditanyakan lagi. Tapi ya poin gue adalah bikin strukturnya tadi yang penting. Gitu. Kalau strukturnya udah rapih, lebih enak lah nanti pasti koordinasi sama timnya gitu. Oke, jadi biar nggak berantakan ya Kak. Ih, ini di mana, ini di Betul. mana? Siapa tahu malah jadi hilang, wah bahaya tuh. Iya. Oke, dari Rido sendiri feedbacknya udah menjawab belum ya dari Thank Kak you, Enrico tadi penjelasannya? thank you Bang, mind blowing. Oke. Oke, terima kasih. Wah, langsung ada yang raise hand lagi nih Kak. Aldo Kustiwa, silakan on mic. Tes, suaraku udah masuk belum ya? Sudah. Oke, aman. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Jo udah em, memberikan materi yang sangat luar biasa. Tadi insight-insightnya sangat luar biasa. Hal-hal yang simpel ternyata itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, aku tuh mau tanya Kak soal itu. BTW, aku ibu juga Kak. Nah, aku tuh juga sering datang ke event-event gitu loh kalau misalnya Sabtu Minggu. Mungkin Kak Jo juga pernah. Nah, Hmm. em, saya tuh ada teman-teman juga kan di teman kuliah. Kebetulan saya dari Elins. Nah, itu sama teman-teman kuliah tuh kayak pengen bikin konten gitu loh. Nah, kontennya tuh kayak kayak tentang anime-anime gitu, tentang event-event wibu dan itu contohnya kayak Crimson Studio atau Enobening Hmm. gitu. Nah, tapi di satu sisi kita juga berpikir bahwa nanti kalau misalnya kita bikin gini, itu bakal sustain nggak? Maksudnya kayak jadi kan teman-teman dipertemukan waktu perkuliahan aja ya. Nah, nanti kalau udah kuliah kan pasti mencari dan cari kerja sendiri-sendiri. Nah, itu takutnya kalau misalnya kita buat channel, buat konten YouTube gitu,
ntar kalau udah nggak kuliah jadi nggak keurus. Nah, terus saya juga pernah lihat tuh kalau di ada suatu channel dia tuh udah dapet subscriber jutaan gitu. Tapi itu tuh em, saya lihat waktu waktu mereka-mereka kuliah aja, waktu sering uploadnya. Nah, ketika mereka-mereka udah lulus kuliah itu tuh channelnya kayak nggak kurus itu loh. Nah, menurut Kak Enrico nih gimana kira-kira? Ya ya. Oh, emang susah sih. Makanya kalau udah ngomongin perusahaan yang co-foundernya itu jangan lebih dari 3 bahkan ya kan. Kalau bisa cuma 2 gitu kan. Kalau satu mungkin lu nggak punya teman curhat gitu. Kalau orang bilang kalau misalkan bisnisnya lagi kacau. Dan bahkan ketika katakanlah kalian bertiga ya. Kalian bertiga itu dia udah wah dapat penghasilan apa, itu pun harus punya suara mayoritas. Jadi kan kalau misalkan emang dia udah mulai profit kan ada pembagian semacam saham gitu lah ya. Walaupun resmi atau enggak. Dan harus ada satu orang yang pegang saham mayoritas. Misalkan ya lu megang 60% sendiri, sisanya 20-20 gitu. Karena nggak bisa, kalaupun lu mungkin secara pengetahuan nggak lebih bagus daripada teman lu, tetap kalaupun emang lu adalah pemegang saham terbesar, keputusannya di tangan lu gitu loh. Nah, itu yang harus di-decide. Nggak bisa kita kayak, kita 50-50 ya, kita sama-sama berjuang. Nggak bisa, semua orang itu tuh bisa berubah, fokusnya bisa beda-beda. Tiba-tiba teman lu di-hire gitu, kenasa gitu tiba-tiba. Gajinya gede, ya kan? Terus dia dia kayak pergi aja. Lu mau ngapain, mau nangis ya nangis aja gitu, dan nggak akan ada yang terjadi gitu kan. Nah, itu penting dipikirin dari awal. Ini mau kayak gimana si kerjasamanya gitu. Gue juga pernah dulu mulai start bareng-bareng terus bubar bubar aja gitu. Jadi kalau terserah sih. Kalau emang lu mampu untuk pegang itu sendiri dan teman lu bantuin gitu ya. Mungkin itu lebih enak keputusannya, atau justru lu yang bantuin dia, terserah. Tapi ya, ya harus diingat aja. Di dunia bisnis ya itu terjadi, dan ketika kebanyakan orang, kebanyakan kepala, ujung-ujungnya ribut. Apalagi nanti ya lu ya udah kena duit dikit, udah ribut loh. Hati-hati aja sebenarnya. Ini gue bukan nakut-nakutin biar lu nggak bikin konten. Cuman ini biar remind aja gitu. Ini dia Oke. dia dia makin nggak pengen bikin konten nih. Habis ditakut-takut ini wah nggak usah jadi. Oke, tadi gimana kalau nggak salah namanya Aldo? Apakah sudah menjawab? Iya, oke. Oke. Makasih ya Kak. Berarti ya lebih diperjelas dari awal gitu ya, mau gimana Ah, nantinya. betul. Ya, makasih Kak. Iya, iya. Nah, Jadi boleh aja misalkan nanti, oke, kalau misalkan kita sama-sama udah nggak cabut, ini channel buat gua ya gitu. Dan gua akan bayar 40% kalau emang saat itu sudah profit ke lu gitu. Ya itu emang kadang harus diomongin dari awal. Kecuali lu cuma iseng-iseng doang, dan it's okay kalau misalkan emang channel ini nanti dihapus ketika kalian bubar, ya udah. Itu mah nggak harus banyak agreement. Cuman kalau emang pengen sustain ya harus ada dipikirin dari awal sih gitu. oke, ini menarik sih. Jadi walaupun sebenarnya sama-sama cuma sama-sama temen gitu, kita harus punya apa ya kayak kesepakatan ini nantinya gimana gitu, biar nggak kayak tadi apa pas apa, pas kuliah nih ketemunya terus setelah lulus karena udah pisah jadi nggak jelas gitu. Betul, karena gue juga udah ngalamin yang tadinya teman jadi musuh sekarang gara-gara bisnis. Cuman bisnisnya bukan karena kita saling-saling tilap duit, enggak. Cuman soal hal kecil doang, salah koordinasi. Cuman bukan musuh sih. Jadi nggak deket lah. Padahal dulu kita sahabatan, kita satu geng. Sekarang jadi gue pun pengen kontak dia jadi agak nggak enak. Padahal cuma karena miskomunikasi. Nah itu hati-hati sih. Makanya gue biasanya kalau kalau apalagi ke sahabat gue nggak pengen bisnis sama mereka. Karena bisnis itu kejam, guys. Dan hubungan sama manusia ini juga rumit ya, nggak Iya. bisa kita pakai teori ini gitu. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Harusnya ada nih. Wah, ini dia Danang yang tadi ya. Silakan Danang. Si Danang ini masih nanya nih di live YouTube nih. Ini nggak usah nih. Oh, nggak usah nih, beneran nggak? Nggak apa-apa. Oke, Yo, silakan on mic. halo, halo Kak Riko. Perkenalkan Yo. nama aku Danang. Eh, aku mungkin cerita dikit dulu ya. Hmm. Jadi aku tuh udah ada channel YouTube yang subscribernya kurang lebih udah 70-an. Tapi isinya tuh random banget gitu. Ada game,
musik, terus ada soal gambar-gambar juga itu. Nah, tapi aku pengen mulai fokus ke satu aja gitu, ke lebih ke art gitu. Tapi bagusnya kayak yang apa aku upload di channel itu lagi, tapi yang lain mungkin aku delete terus ganti ke art, atau mungkin aku bikin channel baru lagi gitu. Hmm, Gitu oke. sih. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa sih, lanjutin aja ya. Dan sebenarnya yang harus jadi bahan pertimbangan itu, lu bisa nggak sustain untuk terus bikin konten di segmen itu. Karena sekarang kan gue pribadi juga kan kalau ngelihat ya di Kobisa kan kita udah ada tim, jadi enak, pasti akan selalu upload. Kalau ngomong tadi lagi yang satu lagi yang Enrico Jo, kadang bisa upload, kadang enggak, karena gue ada pergi keluar kota lah, gue ada freelance juga lah, jadi kayak nggak sempet gitu. Nah, dipikirin, lu bisa nggak sustain bikinnya? Karena ada teman gue yang pengen bikin konten gambar-gambar, sekali gambar aja bisa seminggu gitu kan. Itu kalau dia gambar terus gitu. Wah, itu sedangkan dia ada kerjaan full time, itu nggak kekejar. Jadi mungkin ya gue ada teman juga yang udahlah, atau kayak kayak si Eno tuh, itu kan teman gue juga, dia kan sekarang bikin bikin konten gimana? Dia rekam saat dia live, bahkan editingnya sangat-sangat simple gitu kan. Tapi itu sustain gitu loh. Nah itu yang tetap harus dipikirin. Jangan sampai gue pengen bikin konten wah animasi 3 dimensi gitu kan, art tuh. Tapi lu cuma bisa bikin sekali selama 2 bulan karena lama banget. Ya terserah sih, kalau emang lu jadi itu sebagai hobi is okay. Cuman kalau emang lu pengen itu jadi besar, nggak bisa kayak gitu cara mainnya gitu. Jadi ya udah tetap upload di situ. Cuman kalau bisa konsistennya tadi yang dipikirin gitu. Oke, thank you Kak. Yo. Jangan sampai tadi karena terlalu lama nih bikinnya 2 bulan terus baru 2 konten capek. Iya, Males iya itu. lebih lebih yang ya udah deh sederhana dulu aja. Tapi bisa nih misalnya 1 minggu 1 konten gitu nggak sih Kak? Betul, Nangkepku. betul. Oke, satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau menggunakan kesempatan ini buat bertanya? Kalau nggak ada, aku tanya sendiri. Ayo teman-teman. Wah, nggak ada nih. Wah, wah, wah. Sebenarnya ini malu-malu atau emang nggak ada ya? Atau udah terjawab tadi dari pertanyaan 3 teman-teman, 4 teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya? Oke, nggak ada lagi nih. Ya udah deh, aku yang tanya deh kalau gitu. Ini beneran nggak ada. Wah, tuh kan langsung ada. Khairul Anam, silakan buat on mic. Sebelumnya, terima kasih buat kesempatannya. Suaranya kedengeran kan? Aman. Nah, ceritanya tadi sama kayak teman-teman yang lain, cuman ini rada beda sedikit. Jadi tuh, aku sebelumnya udah punya channel YouTube, udah berjalan sampai 12 video. Cuman sekarang mulai berhenti karena yang pertama device, dan yang kedua aku tuh ngerasa Kak, kayak aku tuh bingung jalannya mau kemana. Aku Hmm. YouTube edukasi, cuman bingung aja hidupnya tuh mau gayanya kayak gimana. Soalnya Kak Jos sendiri tahu lah bahwa eh, pergerakan tren YouTube tuh cepet banget. Makanya jadi bingung mau bikin konten kayak gimana. Ya Hmm. udah sih simple banget. Makasih Kak. Kalau boleh nanya, videonya itu formatnya apa? Video panjang, video pendek, terus lu ngomong depan kamera Video atau apa? mirip kayak kok bisa. Itu ukurannya durasinya 4 sampai 5 menit. Oh, full animation. Editing doang kayak penjelasan. Oh, oke, oke. Oh, berarti ada footage gambar gitu ya? Iya. Oke, iya, iya. Betul, soal internet emang cepat. Tapi ya, gue sampai detik ini masih percaya kontennya bagus ya bagus aja gitu ya. Nah, tadi kan soal kendala device atau apapun gitu. Ya, sekarang kan orang banyak yang bikin di video TikTok langsung ngomong depan kamera juga kan bisa oke-oke aja juga gitu. Kayak yang apa sih, gue lupa namanya, yang ngomongin soal bisnis, yang dia tuh selalu bilang kok bisa gitu loh. Lu tahu nggak sih, gue lupa orangnya siapa. Iya kan? Yang pernah masuk ke Raditya Dika juga tuh, atau yang kok gitu gitu kan, yang dia tuh suka ngomongin soal bisnis, dan itu kan editingnya
ya jelek banget lah, kita bisa bilang lah ya, pakai CapCut doang gitu kan. Tapi kan bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan dari segi editingnya tadi. Ya kayak tadi kan gue bilang si Eno juga kan dia langsung bakal rekamnya di live pakai webcam mungkin, dan itu kan secara visual nggak terlalu bagus, cuman ya kalau kontennya bagus mah ya bagus aja gitu. Jadi jangan jangan nyerah di sananya. Terus formulasiin juga karena momentum itu penting. Kita pun kok bisa kan memanfaatkan banyak momentum ya. Tiba-tiba ada bom atom meledak ya, kita pun bikin videonya tiba-tiba apa gitu kan. Itu bisa catch the moment gitu. Cuman ya di luar itu kan kita punya regular konten yang terus dibikin gitu. Jadi nggak apa-apa lah lu ganti sedikit format dikit. Gua nggak tahu lu itu ngomong depan kamera atau enggak, tapi sepengalaman gua ketika lu ngomong depan kamera mungkin lu malu, tapi itu akan mempermudah proses produksi gitu. Karena ketika lu nggak bisa munculin gambar lain, ya munculin muka lu aja gitu, ngomong depan kamera pakai HP gitu kan. Jadi kayak gitu. Thank you, Kak. Yo, sama-sama. Oke, udah menjawab. Siapa ya? Tadi lupa namanya, maaf ya. Oh ya, kalau Anam udah menjawab? Aman? Sudah, Kak. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman peserta. Nah, sebelumnya nih aku mau ada tanya sedikit nih, Kak. Jadi, Boleh. Himafi sendiri itu kan habis, jadi ininya tuh ceritanya habis hilang. Terus kita sekarang rebranding nih, kabinet baru. Boleh dong sedikit kasih review nih, gimana tentang ya dari visualnya, dari konten-kontennya, kira-kira udah oke atau ada yang perlu diperbaiki nggak? Kita tunggu teman-teman panitia barangkali Boleh. masih menyiapkan share screen-nya. Boleh. Sedih banget itu Pak, kita udah dapet followers yang lumayan 2.000 apa berapa gitu. Oke. Terus sekarang kita mulai dari 0 tinggal 800. Tadi kenapa mulai dari nol? Karena hilang, jadi IG-nya nggak Oh, bisa hilang. dibalikin lagi. Iya. Oh, penyebabnya apa tahu Kenapa nggak? ya? Kenapa ya waktu itu ya? Iya, di report orang sampai hilang. Kalian upload apa tuh sampai di report tuh? Nggak tahu juga, padahal konten kita kan Hima ya. Wah, itu sih. Ada kampus lain yang menyerang ya? Nggak ada. Ini kok gue jadi panas-panasin. Anjing niat banget. Gimana nih? Coba. Kalau di layar aku belum kelihatan ya Ya share belum sih. screen-nya. Masih hitam juga nih. Ya, mungkin internetnya jelek. Atau mungkin kalau ada linknya boleh sih dikirim. Biar gue yang coba share screen juga boleh nih. Iya nih. Wah, kok itu nggak ya. masuk HTTP ya? Instagram Fisika UGM itu ya. Coba. Ya. Let's see. Instagram. Oke, gue coba share screen lah ya. Oke, terima kasih Kak. Wait. Nah ini ya. Oke. Tadi itu dari segi apanya? Di visualnya nih udah enak dilihat belum kan tadi Kak Enrico juga ngebahas visual buat menarik apa sih audiensnya. Oke. Kalau dari segi visual sih sebenarnya kalian kan udah berusaha. Ini tuh apa ya? Soalnya ini beda sendiri nih. Ya hati-hati sih sama yang beda-beda kayak gini sih ataupun ini ya. Makanya kan tadi kan kalian udah punya kayaknya color palette yang sama, fontnya sama gitu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang kayak gini kan jadi aneh kan. Apalagi mungkin ini secara desain juga kurang oke gitu ya, kurang dipikirkan. Makanya kalau ngelihat kok bisa pun, misalkan oke, kita mau kerjasama bareng ini poster gitu. Ya kita kadang suka ngasih infografisnya juga. Karena ya itu orang datang ke akun ini ya karena dia inget akun ini ngomongin soal apa kan. Tiba-tiba katakanlah ini ngomongin soal cara jadi mahasiswa yang baik gitu ya. Banyak banget tipsnya. Terus tiba-tiba ada konser gitu. Konsernya sih emang ngajak mahasiswa gitu. Cuman kan orang tuh jadi bingung gitu. Selama ini gue nonton konten ini kan karena gue pengen dapetin tips.
nggak ada. Nah, biasanya ya kayak di Kobisa kan kita kemas lagi kan. Oke, kita tetap kasih tips cara masuk ke konser Coldplay nggak bayar, nggak gitu, bercanda ya. Cuman maksudnya kan kita tetap kasih tips juga, udah gitu baru terakhirnya ada call outnya ini gitu. Nah, itunya penting gitu. Dan kalau ya soal desain sendiri sih sebenarnya gue merasa ini masih sangat-sangat bisa diimprove. Oh, ini kan kalau ngelihat ke bawah tuh ini color palette-nya loncat nih. Gue ngelihatnya ya. Karena kalau ngelihat yang poster yang ada muka gue aja, ini tuh warnanya super super pastel, kayak kalem gitu kan. Sedangkan yang kayak ini tuh, ini merahnya teriak banget, ini juga kuningnya kayak teriak banget gitu kan. Nah itu coba deh, gua nggak tahu kalian punya color palette-nya atau enggak, tapi itu bisa dicoba mulai diperhatiin. Karena ini nih, kalau balik lagi ke Kobisa ya, kita tuh punya semacam kayak gini nih. Itu tuh ada di bagian aset. Bentar, bagian mana tuh di mana ya? Gue lupa sendiri juga nih. Color. Ah, ini nih color. Nih, kita tuh kayak warna basic kita tuh apa gitu. Ini tuh branding color. Kayak warna dasarnya gitu. Nanti ketika dia diturunkan ke warna laut, warna tanah, langit, semuanya tuh kita atur gitu. Itu yang bikin akhirnya kita bisa jadi konsisten. Kalau tiba-tiba di sini ada warnanya yang merah banget gitu, itu kan aneh ya. Nah, kalian nggak harus bikin sampai se-advance ini. Tapi minimal punya ininya nih, branding colornya. Yang udah pasti harus ada di tiap desain gitu. Kalau udah punya ini, harusnya itu sangat-sangat akan bikin kalian punya desain tuh jadi lebih seragam lah. Gitu. Cukup menjawab nggak? Atau masih kurang nih? Udah aman banget. Semoga bisa jadi masukan buat teman-teman di balik Instagramnya dan konten-kontennya Himafi. Terus juga mungkin dari organisasi-organisasi lain juga ikut termotivasi harus punya branding color, harus sesuai warna-warnanya biar enak dilihat. Terima kasih banyak untuk Kak Enrico. Dan tadi kan kita sesinya terbatas ya untuk sesi pertanyaannya. Mungkin Kak Enrico bisa aja nih link media sosialnya, LinkedIn atau Instagram biar teman-teman yang mau chit-chat, mau nanya-nanya, mau sekedar, Kak ini bagus nggak sih? Gitu bisa langsung ke Kak Enrico-nya aja. Boleh di-drop langsung. Ya, ntar saya drop deh ya. Ya sebenarnya semuanya namanya kalau yang di luar kok bisa sih yang Enrico Jo yang bentar. Oh enggak, dikira disconnect. Untungnya enggak. Ya, Enrico Jo. Ya, Discord juga ada. Nih, kalau Discord itu sebentar. Sebenarnya di Discord itu tuh gue ada beberapa semacam room-roomnya. Kalau misalkan kalian pengen nanya tips soal desain dan animasi itu ada roomnya khusus. Terus ada room khusus juga buat flexing ya. Kalian yang merasa kebanyakan duit dan gue pengen pamer gitu ada juga. Tapi ya silakan. Dan gue kan suka live di YouTube juga. Kayak kemarin malam juga kan gue live di YouTube santai gitu buat ngobrol sama kalian. Nah ini buat link Discordnya. Keren Silakan banget. join Ayo kalau langsung join. Join sekarang. Siapa tahu nambah followers juga nih Kak. Iya, lumayan Kan kan. lumayan nih. 60 nih di sini. Nah, iya. Bagus. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman langsung di-follow aja, join Discord-nya. Nanti soalnya keburu hilang, keburu lupa. Nah, terakhir banget ini Kak Enrico, boleh banget buat dikasih closing statement-nya dari tadi pemberian materi, terus tadi udah banyak yang nanya juga. Nah, ini silakan kira-kira apa ada atau ada tips and trick-nya. Iya. Yang penting konsistensi aja sih. Kalian nggak usah terlalu mikirin quality lah. Karena quality itu akan berjalan juga tetap gitu. Makanya pasti beda cara ngobrol kita ketika kita diskusi sama orang yang pernah bikin konten dan yang tidak gitu. Kalau cuma baru bikin satu mah nggak bisa banyak ngomong. Cuman kalau orang yang udah bikin 100 konten, sekalipun itu nggak ada yang nonton, tapi dia tuh udah tahu asam garamnya gitu loh. Kayak aduh ini capek ini kayak gini ya gitu. Karena ya itu tadi quantity pengalaman itu penting. Itu aja. Dan seperti biasa, terima kasih. Kita bisa dengar langsung suara ikonik di pelatihan desain 2023 ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Enrico. Nah, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi teman-teman Himafi, terutama teman-teman Medinfo Himafi, kita mau memberikan sertifikat apresiasi kepada Kak Enrico Jonathan karena hari ini udah
bersedia untuk memberikan materi, sharing banyak hal, bahkan merosting IG Himafi tadi. Terima kasih. Dan sertifikat apresiasi ini akan diberikan oleh ketua pelaksana kita yaitu Zulfa. Silakan Zulfa. Oke, kita tunggu dulu nih buat Zulfa dipin. Oke, gimana ya Zulfa? Halo Zulfa. Wah, bersandingan dengan Kak Enrico nih. Gimana perasaannya? Speechless Kak, sumpah. Wih, padahal Gak cuma bisa online loh. berkata-kata. Tapi ini ngomong ya. Iya. Oke, mungkin sebelum sesi dokumentasi pemberian sertifikat, ada sepatah dua kata dulu dari Zulfa atau mau menyampaikan terima kasih langsung gitu? Sekali lagi, permisi tes. Saya bisa ya? Aman. Oke, baik. Ah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Enrico sudah mau dan bersedia banget nih untuk menjadi pembicara kami. Dan sebenarnya jujur sendiri saya tuh grogi dan kaget tiba-tiba Kak Enrico mau menjadi pembicara kami itu, Aduh. sungguh sangat jadi penghargaan bagi kami sendiri Kak. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, buat sesi dokumentasi penyerahan sertifikatnya bisa aku bantu itu ya, operator. Bisa standby. Gaya andalannya. Keluarin nih Zulfa dan Kak Enrico. Gua Satu, apa ya? satu, dua, tiga. Oke, aman. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Zulfa dan juga Kak Enrico. Tapi tahan dulu, kita mau dokumentasi untuk seluruh peserta dulu bareng Kak Enrico. Jadi buat teman-teman yang belum on cam nih, boleh langsung on cam, boleh pakai virtual background-nya. Kalau misalnya nggak bisa pakai virtual background juga, ya udah gitu aja nggak apa. Aku lihat kok ada yang di sawah ya, keren banget. Wah, di sawah nih bela-belain buat nonton Kak Enrico nih, sharing-sharing. Oke, udah banyak belum ya yang on cam? Wah, Danang, kameranya error. Oke, Danang, nggak apa-apa. Oke, udah banyak nih. Barangkali ada yang mau benerin rambutnya dulu. Tadi rambutnya habis naik motor berantakan. Oke, udah banyak yang on cam. Bisa langsung dimulai nih. Oke, nggak apa-apa buat Zikri, Danang, dan teman-teman yang lain yang ada kendala, it's okay. Dari operator sudah bisa di screenshot. Aku kasih aba-aba ya. Aduh, bingung nih gaya apa. Satu, dua, tiga. Dari Kak Enrico ada gaya andalan nggak? Biar Wah, kita susah. ikutin. Enggak, soalnya kalau gila banget tuh kan gila banget. Cuman ya di foto mah. Masa gini? Kan aneh ya. Enggak, jadi nggak ada. Kayak emang kamu. Oke, ya udah kalau gitu. Aduh, kita nggak boleh pakai angka. Gini ya nanti dikira kampanye dong. Oh ya, gini aja Ya udah deh, bebas kayak aja. Oh ya gini. PNS. Oke, gini aja. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi dong, sekali lagi bebas. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak sekali lagi nggak henti-hentinya kita ucapkan kepada Ko Jonathan karena udah bersedia buat sharing-sharing hari ini. Terima kasih banyak, ilmunya keren banget. Ternyata konten tuh seribet itu ya. Tapi semoga nggak memupuskan semangat teman-teman buat ngonten, buat ya berjuang memberikan apa ya hiburan nantinya atau mungkin tadi ada yang konten edukasi juga. Terima kasih Kak Enrico dan apabila setelah ini masih ada aktivitas, masih ada kesibukan, boleh meninggalkan room. Tapi buat teman-teman peserta, jangan leave dulu karena kita ada pengumuman challenge. Oke, terima kasih Kak Enrico. Oke, izin pamit dulu ya. Thank you semua. Bye-bye. Thank you Kak. Nah, apa ya challenge-nya teman-teman semuanya? Jadi, kita tunggu dari operator dulu nih buat nampilin
challenge-nya. Jadi challenge-nya ini nanti berhadiah, nggak cuma-cuma nih. Jadi challenge briefnya seperti ini, bisa di screenshot dulu atau di foto dulu. Jadi ukurannya menggunakan ukuran 1080 kali 1350 pixel. Gayanya bebas, dikasih kebebasan buat retro, futuristik, 2 dimensi, 3 dimensi, atau yang lainnya. Temanya yang penting tema tentang sains ya. Dan untuk warna dan visualnya sekali dibebaskan sesuai kreativitas teman-teman, sesuai gayanya teman-teman semua. Dan untuk sumbernya juga bebas, tapi for personal use aja, dan juga jangan sampai terindikasi plagiarisme, oke? Deadline-nya tanggal 25 November 2023, teman-teman, dan filesnya dikirim berupa JPG atau MP4 dan menggunakan style motion. Kemudian pengumpulannya itu ada linknya, bisa diintipin /pengumpulan challenge PD 2020 PD 23. Poin penilaiannya ada 4, kesesuaian dengan tema, kreativitas, ketepatan, dan daya tarik visual. Jadi ini intinya bebas, yang penting temanya adalah science. Nah, ini hadiahnya apa nih? Karena tadi aku bilang ada hadiahnya. Hadiahnya untuk 1 orang terbaik nanti bakal ada hadiah dari kita berupa saldo e-wallet. Lumayan lah buat ngopi-ngopi cantik nemenin ngerjain tugas. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman, karena kurang jelas briefnya, biar bisa langsung clear sekarang. Oke? Karena nggak ada, bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Aku mengucapkan terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, sudah ikut dari awal sampai akhir. Keren banget, kita udah belajar gimana sih kita ngonten, gimana sih biar, apa tadi bahkan ada yang nanya, biar konsisten, terus gimana tadi kalau misalnya mau mendirikan sebuah channel yang lebih dari 1 orang, punya ada banyak hal yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat baik di saat kuliah ini maupun sampai nantinya. Nah, aku Fania sebagai MC, mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Aku pamit undur diri. Sekian, selamat siang semuanya. See you di pelatihan desain 2024. See you.